Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bagi para pemirsa Arah 9 Siji Wasi Aji. Para pemirsa sekalian, kami dan redaksi Arah 9 Channel turut menyampaikan bela sungkawa dan kepada semua korban di Stadion Kanjuruhan, satu musibah yang terjadi dalam pertandingan sepak bola pada 1 Oktober 2022. Tragedi kemanusiaan apapun yang terjadi di sana, kami tetap mendoakan. Dan menurut informasi, jumlah korban meninggal dunia dari keterangan polisi hingga kemarin itu 125. Tapi dari keterangan BPBD masih ada kesimpang siuran ya. Berapapun jumlahnya, kami doakan, kami mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan diampuni segala kekeliruannya dan diterima amal baiknya. Bagi yang luka-luka, mudah-mudahan segera disembuhkan. Para pemirsa sekalian, dalam duka ini kami juga akan mengulas satu pusaka yang berkaitan juga bagaimana apabila kita menerima duka. Karena pada dasarnya setiap manusia pasti akan diberikan kebahagiaan, dan kebahagiaan juga ada kalanya berbalut dengan duka. Begitu juga sebaliknya, duka ada kala berbalut dengan kebahagiaan, walaupun kebahagiaannya tersembunyi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetap bersama Ki Cokro Santri, seorang pemerhati Tusan Haji. Seperti yang saya katakan tadi, kami akan mengupas satu pusaka yang berkenaan dengan duka. Pusaka apa, Ki? Pusaka ini ya memang kita sedikit larut ya dalam duka, tapi ternyata lagi-lagi kita harus diingatkan bahwasanya jangan terlalu dalam larut. Iya, ya dalam duka. Dalam duka. Ya. Karena saat kita nanti terlalu larut dalam duka, justru kita akan senantiasa kayak mempertahankan nestapa, lupa bahagia, lupa mencari hikmah di balik itu semua. Betul. Dan lupa mencari solusi. Kan gitu ya. Maka ini pegangan piandel yang berkenaan dengan tatkala kita sedang berhadapan dengan duka atau sedang dilanda duka nestapa. Ya, saya buka ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa sekalian, kita perlihatkan kepada Anda. Mungkin sebagian dari para pemirsa Arah 9 Siji sudah memahami ini dapur apa. Tetapi tidak ada salahnya Ki apabila kita ulas kembali, kita review kembali ini jenis dapur atau rancang bangunnya kenapa dikaitkan dengan duka. Ya, karena ini namanya adalah dapur Carang Soka. Carang Soka. Carang Soko atau Carang Soka dengan ciri-ciri ada jalan sekar kacang ya, sekar kacang atau jalan, lalu kemudian di bawahnya sekar kacang ya ada jalan, kemudian ada lambe gajah. Terus ya, ada apa ini namanya, greneng ya, ada greneng dan ripandan di belakang, di tengah tidak ada sokokan. Ini ada 3 alis ya, 3 alis tetap ada, sepintas mirip sempono. Oh iya ya, sempono ya, sepintas mirip sempono. Dan mari kita hitung lekuknya atau luknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Carang Soka. Carang itu kalau di negeri saya di Madura sana itu artinya ranting bambu yang kering, itu namanya carang. Ranting apa saja? Oh, kalau di Jawa apa saja? Apa saja? Oh, Soka itu artinya Soko itu duka atau kepedihan, ranting kesedihan. Ini sejalan dengan peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Malang sana. Carang Soka ini bagian dari turut sedih kami dengan perlambang pusaka. Dan secara filosofi apa artinya? Secara filosofi Carang Soka, ranting kepedihan, bukan berarti kita disuruh larut dalam kesedihan, kepedihan sampai beranting-ranting, bukan begitu. Tetapi bagaimana kita menjadi pribadi yang ikhlas, menjadi
pribadi yang selalu menerima dan selalu menggali hikmah di balik ini, bahwasanya Sang Pencipta pasti menyiapkan hadiah yang lebih istimewa setelah ada ranting kesedihan ini. Mungkin di dalam bahasa lain, secara filosofi juga mengisyaratkan buah doa agar pemegang keris ini menjadi seseorang yang berjiwa tangguh, kuat dalam menghadapi berbagai hal, termasuk diantaranya adalah ranting kepedihan itu tadi. Ujian. Karena di balik ujian pasti nanti ada kesempatan untuk naik tingkat. Biasanya seperti itu ya. Kan begitu ya. Ini dari sisi dapur. Kalau dari sisi pamor, ini maksudnya apa? Ini maksudnya wongkon isen. Wongkon isen. Waktu kemarin kita bicara masalah wongkon itu artinya perisai ya. Yang kemarin, apakah ini ada kesamaan karena ada kata isen atau isi ya mungkin? Ya. Isen itu kan maksudnya dalamnya. Jadi wongkon itu mengku, jadi mengurung, atau membentengi, gitu loh. Isen, jadi apa yang ada di dalamnya, jadi membentengi apa yang menjadi milik kita, diri kita, jiwa kita, gitu. Atau mungkin juga bisa lebih keluar, artinya bisa juga untuk pertahanan atau pembentengan diri dan keluarga, bisa. Artinya dari siratan doa yang terpahat dari guratan pamor ini ya. Betul, dan ini kemudian dilambangkan pula lu-nya ada 9 adalah angka yang paling istimewa dalam sebuah bilangan. Ya, angka tertinggi ya. Angka tertinggi. Ya. Kenapa? Karena bilangan 9, angka 9 yang angka tertinggi dan memiliki nilai-nilai filosofis yang luar biasa. Betul. Baik, kita kembali lagi kepada makna filosofi secara keseluruhan. Dari cara Soka mengisyaratkan ketangguhan jiwa apabila kita sedang ditimpa oleh musibah atau apapun, diharapkan tabah. Kemudian juga ada wongkon yang bisa membagari. Jangan takut karena ada pagar Sang Pencipta yang penting diiseni dengan dzikrillah, dengan kedekatan kita kepada Allah, kepada Yang Kuasa, percaya bahwasanya di balik ujian, di balik kesukaran pasti ada jalan. Innamal usri yusra, kurang lebih seperti itu. Innamal usri yusra. Baik, tadi kita bisik-bisik. Menurut pemilik dari pusaka ini pusaka bukan milik Aras 9 Siji. Menurut pemilik dari pusaka ini akan ditawarkan kepada para pemirsa Aras 9 Siji atau siapapun Anda yang berminat, yang mana hasilnya akan disumbangkan atau didonasikan kepada korban Kanjuruhan. Berapapun dan bagaimanapun kita menurut si pemilik selain turut mendoakan sebesar apapun atau sekecil apapun, ingin untuk menyumbangkan sesuatu kepada saudara kita yang tertimpa musibah di Malang sana. Berapa nominalnya nanti bisa menghubungi pemilik langsung ya, dan ini lebih pada rasa dan kepedulian kita kepada sesama mungkin. Betul. Kayaknya sang pemiliknya juga tidak terlalu pokoknya semua main rasa lah nanti gitu ya. Intinya yang kita mencoba menyambungkan rasa dalam suasana duka ini, bahwa keris ini akan dialih rawatkan lah mungkin ya dengan mahar tertentu. Bagi Anda yang berminat, silahkan nanti menghubungi nomor yang akan kami cantumkan di kolom deskripsi. Di kolom deskripsi atau mungkin nanti di layar. Sekali lagi, hasilnya dari pengalih rawatan ini akan diserahkan kepada korban Kanjuruhan. Betul. Insya Allah kalau bicara kadang-kadang calon peminang Tosan Aji, selain bicara filosofi, seringkali masyarakat kita tidak bisa dipungkiri juga ingin tahu secara sisi esoteri atau khasiat yang diyakini. Dari sisi daleman. Nah, kita harus jelaskan dulu karena kadangkala sahabat kita ada yang penasaran dengan itu, gitu ya. Boleh saja. Jadi Carang Soka ini apabila bagi pecinta esoteri adalah tadi memancarkan tuah energi atau power dari dalam, semangat dari dalam untuk
menggapai segala cita-cita. Jadi walaupun misalkan kita sedang mempunyai harapan, cita-cita dan kelihatannya itu sulit, tapi insya Allah akan ada transformasi energi yang luar biasa sehingga kita kuat menghadapinya dan cita-cita tercapai. Alhamdulillah. Itu bagian dari khasiat atau daya angsar Karang Soka bagi pemiliknya. Lalu kemudian ini kembang kacangnya melungker ke dalam. Ini para mania isoteri sudah paham bahwasanya ini angsarnya adalah bungkam. Jadi barangkali calon peminang nanti adalah seorang lawyer atau seorang pemimpin, memang kadangkala memang membutuhkan pasokan energi untuk menguasai audiens. Gitu ya. Siap. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan kepada Anda para pemirsa, ini akan dialih rawatkan dan hasilnya akan diserahkan kepada perbankan juruhan. Bagi Anda yang berminat untuk meminang, monggo silahkan nanti hubungi nomor yang akan kami sertakan di kolom deskripsi. Sekali lagi ini bukan serta-merta masalah pemaharan atau jual beli ya, bukan. Jangan salah paham. Channel kita soalnya bukan channel jual beli, bukan. Gitu ya. Ini sebagai unjuk rasa simpati kita. Betul. Atau empati kita. Betul. Dengan mencoba menyelaraskan. Betul. Ada sahabat kita yang punya tosan ajinya, barangkali ada kita yang punya keinginan untuk meminangnya dan ada rizki untuk menggantikannya. Betul. Kan gitu ya. Iya. Baik, Haji Cakro, terima kasih. Para pemirsa Aras 9 Siji, terima kasih Anda telah menyaksikan uraian kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon kritik saran yang membangun pada kami. Baik. Sampai jumpa, saksikan terus Aras 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.